Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Di pertemuan kali ini anak-anak kita akan membahas tentang bab sholat. Tentu saja sholat adalah kewajiban bagi setiap umat muslim di seluruh dunia. Bagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 238 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya peliharalah semua sholat fardu dan sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholat dengan khusyuk. Di dalam ayat tersebut tentu saja sangat pentingnya melakukan sholat. Bahkan amalan yang nanti di akhirat yang dihisab pertama kali adalah tentang sholat. Untuk itu mari kita akan belajar tentang bab sholat. Tentu saja yang pertama harus mengetahui pengertian sholat. Yang kedua waktu sholat wajib. Yang ketiga rukun sholat. Yang keempat syarat-syarat sholat. Yang kelima sunnah-sunnah sholat. Yang keenam yang membatalkan sholat. Yang ketujuh hikmah dan manfaat sholat. Yang kedelapan etika dalam sholat. Dan yang kesembilan adalah kesimpulan. Yang pertama kita bahas adalah pengertian sholat. Apakah sholat itu? Ya, sholat adalah ibadah yang sangat penting dalam agama Islam yang berupa serangkaian gerakan dan bacaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Itu berarti bagi seorang muslim yang sudah dewasa itu mempunyai kewajiban masing-masing dalam menjalankan sholat fardu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua kita bahas tentang waktu sholat wajib. Waktu sholat wajib yaitu ada 5. Yang pertama adalah sholat duhur. Tentu saja sholat duhur adalah 4 rakaat dilaksanakan setelah matahari tergelincir, yaitu sudah melewati tengah langit. Untuk sholat duhur yaitu ada 4 rakaat. Yang kedua adalah sholat asar, yaitu ada 4 rakaat dilaksanakan pada sore hari sebelum matahari terbenam. Untuk yang ketiga yaitu sholat maghrib, ada 3 rakaat dilaksanakan setelah matahari terbenam. Untuk sholat isya ada 4 rakaat yang dilaksanakan setelah waktu sholat maghrib berakhir. Untuk yang kelima adalah sholat subuh yang dilaksanakan 2 rakaat sebelum matahari muncul ataupun sebelum terbitnya matahari. Jadi semua rakaat sehari semalam dalam kewajiban kita adalah 17 rakaat. Itu untuk waktu-waktu yang ditentukan dalam sholat wajib. Yang seterusnya kita membahas tentang rukun sholat. Itu ada 13. Yang pertama yaitu niat. Jadi sholat itu tetap ada niatnya. Bagaimana niatnya? Niatnya yaitu menurut menurut sholat apa yang dikerjakan. Untuk yang pertama misalnya sholat duhur, berarti usolli fardhu duhuri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati, ada amma umalillah ta'ala dan seterusnya. Itu untuk niat. Yang kedua adalah takbiratul ihram, yaitu mengangkat tangan 2. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Untuk yang tidak mampu boleh dengan duduk, dan kalau tidak mampu duduk boleh dengan turun ataupun turun miring. Untuk yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Untuk yang kelima rukuk dengan tumakninah.
Untuk yang keenam i'tidal dengan tumakninah. Yang ketujuh sujud 2 kali dengan tumakninah. Untuk yang kedelapan duduk di antara 2 sujud. Yang ke-9 duduk tasyahud awal. Untuk 10 duduk tasyahud akhir. Untuk yang ke-11 membaca sholawat Nabi. Yang 12 yaitu membaca salam yang pertama. Untuk yang ke-13 yaitu tertib atau urut. Jadi untuk rukun sholat bagi anak-anak, apabila meninggalkan salah satu rukun sholat yang 13, maka otomatis sholatnya tidak sah. Untuk terusnya kita membahas tentang syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah syarat wajib sholat, yang kedua adalah syarat sahnya sholat. Untuk syarat wajib sholatnya sendiri yaitu 1, harus beragama Islam. Jadi setiap orang yang beragama Islam maka wajib menjalankan sholat fardu. Bagi yang non muslim ya tidak wajib. Untuk yang kedua yaitu sudah baligh. Bagi yang sudah baligh tentu berkewajiban. Tetapi kalau masih anak-anak jelas tidak wajib. Tapi ada baiknya untuk anak-anak diajarkan untuk ikut belajar sholat. Untuk yang ketiga yaitu berakal sehat. Jadi untuk orang-orang yang gila dan sebagainya ataupun mohon maaf kurang normal maka tidak kewajiban sholat. Untuk syarat yang kedua itu syarat sah sholat. Itu ada 5, yaitu 1, suci dari hadas kecil dan besar. 2, suci pakaian dan 4 dari najis. 3, menutup aurat. 4, menghadap kiblat. 5, mengetahui waktunya sholat. Jadi harus mengetahui semua waktu-waktunya sholat yang sudah saya terangkan tadi. Kemudian kita bahas tentang sunah-sunah sholat. Yaitu 1, membaca tasyahud pertama sesudah sujud kedua dari rakaat yang kedua sebelum berdiri pada rakaat yang ketiga. Yang kedua yaitu kunut sesudah i'tidal yang akhirnya pada sholat subuh dan witir. Itu pun masih banyak sebenarnya, tapi saya ringkas saja karena sunat sholat dibagi 2 juga ya, sunat abad dan sunat hayat gitu ya. Untuk yang berikutnya yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat itu ada 11. Untuk bagian pertama yaitu berbicara dengan sengaja, keluar hadas besar atau kecil. Ketiga, terkena najis. Keempat, terbuka auratnya. Kelima, makan atau minum. Keenam, tertawa terbahak-bahak. Ketujuh, mengubah niat. Kedelapan, murtad. Kesembilan, membelakangi kiblat. Kesepuluh, mendahului imam sampai 2 rukun panjang. Yang ke-11, meninggalkan salah satu rukun sholat yang 13 yang saya sudah terangkan tadi. Kalau salah satu kok ditinggalkan maka secara otomatis sholatnya adalah batal. Untuk yang berikutnya yaitu hikmah dan manfaat sholat. 1, secara spiritual meningkatkan hubungan dengan Allah SWT dan menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk yang spiritual. Untuk yang psikologis yaitu memberikan ketenangan jiwa, mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Untuk yang ketiga yaitu menjaga kesehatan fisik melalui gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat. Maka hikmah dan manfaat itu sangat luar biasa sekali. Untuk kesimpulan yaitu demikianlah penjelasan tentang bab sholat. Sholat memiliki hikmah dan manfaat yang sangat berguna untuk sehari-hari bagi umat muslim. Sholat tepat pada waktunya agar tidak menjadi orang yang celaka, yaitu orang yang lalai pada sholatnya. Jadi ketika kita sholat ada baiknya kita sholat itu selalu tepat waktu dan kalau bisa di awal. Itu untuk kesimpulan.
Untuk penilaian harian, silakan anak-anak untuk menyeken barcode yang sudah saya buat dan silahkan kerjakan soal-soal yang ada di dalam barcode tersebut. Untuk pertemuan hari ini saya ucapkan terima kasih. Mungkin cukup itu dari saya. Dan jangan lupa jaga kesehatan selalu. Bila taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.